Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan jalannya samudra. Salam, selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat beribadah pada hari ini, Minggu, tanggal 17 Januari tahun 2021. Baik Bapak Ibu yang berada di gedung gereja GKI Kasinta maupun yang beribadah di rumah secara mandiri melalui siaran online. Penegasan warta jemaat disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu yang merayakannya sejak tanggal 17 sampai 23 Januari tahun 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekeluarga, Tuhan Yesus mengurniakan umur panjang dan keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. Informasi terkait ibadah di gedung gereja EK Sinta Menteng. Yang pertama, ibadah di gedung gereja telah dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan. Ibadah minggu tatap muka atau onsite di gereja akan dilakukan satu sesi jam ibadah yakni pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Maksimal kehadiran warga jemaat setiap kali ibadah hari Minggu adalah 80 orang dan dengan tidak membawa anak-anak di bawah usia 10 tahun. Pendaftaran kehadiran untuk seluruh jam kebaktian. Untuk menyesuaikan kehadiran warga jemaat dengan protokol kesehatan yang ditetapkan, maka diharapkan warga jemaat untuk menyampaikan rencana kehadirannya melalui pesan singkat ke nomor hotline yang tertulis pada layar dan juga tercetak dalam warta jemaat. Yang pertama, atas nama Penutua Setia Teja Sukmana. Yang kedua, Penutua Brata Leo Siram. Yang ketiga, Penutua Denisian. Yang keempat, Diakon Robi. Rencana kehadiran dapat diinformasikan setiap hari Senin sampai hari Sabtu sebelum jadwal ibadah minggu yang akan diikuti. Dalam rangka mendukung pelayanan, maka persembahan anggota jemaat dapat diberikan sebagai berikut. Yang pertama, kantong biru untuk diakonia, kantong merah untuk kas belanja rutin, kantong ungu untuk hari-hari besar gerejawi, kantong pembangunan untuk belanja pembangunan. Bagi yang sudah mulai beribadah di gedung gereja dapat menyampaikan persembahan sebagaimana yang diatur oleh petugas atau pelayan kebaktian. Bagi yang masih beribadah mandiri secara online, persembahan dapat diserahkan ke kantor majelis atau ditransfer sebagaimana nomor yang tertera pada tayangan ibadah online, dan bukti transfer dapat diinformasikan ke Bendahara Majelis GKI Kasinta Menteng melalui WhatsApp sebagai bahan laporan. Informasi atau berita keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran, dan informasi pelayanan lainnya dapat Bapak Ibu warga jemaat perhatikan di warta jemaat yang telah dikirim dalam bentuk file PDF pada WA grup jemaat. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan pelayanan gereja, dipersilakan untuk menghubungi BPH Majelis Jemaat GKI Kasinta Menteng. Ke kantor majelis buka setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu mulai pukul 9 sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Yang terakhir, mewakili penutua diakon yang bertugas dan seluruh sidang jemaat yang mengikuti ibadah minggu di gedung gereja ini menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Mita Dona MTH atas pelayanan dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini bagi kita pada saatnya nanti. Demikian warta jemaat pada hari ini. Selamat mempersiapkan diri memasuki suasana ibadah. Tuhan Yesus menyertai
ibadah kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Jemaat GKE Ekasinta Menteng, dan seluruh umat Kristiani. Salam. Kita bersyukur karena hari ini dapat merayakan Hari Teknik GKE. Sekalipun di tengah situasi pandemi COVID-19, perjuangan bersama memutus rantai penyebaran virus corona belum berakhir. Karena itu dibutuhkan metode dan cara yang harus didukung secara bersama-sama. Penggunaan teknik yang tepat guna bagi kebaikan sangat dibutuhkan oleh manusia. Bahkan di tengah iklim perubahan dan perkembangan, serta kemajuan teknologi dan informasi, kita semakin dituntut untuk tanggap menyikapi dan menangkap peluang serta memanfaatkan pekerjaan teknik bagi pelayanan kerohanian maupun untuk menolong sesama diakonia. Perayaan Hari Teknik GKE ini dengan subtema "Percaya dan lihatlah perbuatan besar yang dilakukan Allah", mengingatkan bahwa Tuhan dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dalam hidup kita dan melalui kita, terutama melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita berdiri untuk memuliakan Tuhan, Sang Sumber Hikmat, dan menyanyi dari NKB nomor 3 bait yang pertama dan bait yang kedua. Terpujilah Allah. Kasihnya, kemudian
Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Nas pembimbing. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal pasal 2 ayat 6. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Keluaran pasal 31 ayat 3. Pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku dosa-dosa kami. Kami mengaku tidak hidup menurut contoh dan teladan Yesus. Kami mengaku kurang mensyukuri penderitaan dan pengorbanan Yesus, menebus dan membebaskan kami dari dosa dan maut. Kami tidak melakukan kasih dan kebenaran yang telah diajarkannya kepada kami. Kami kurang sungguh-sungguh mau belajar dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk hal-hal yang baik sebagaimana seharusnya. Kami kurang bertekun dalam menyampaikan kabar baik di tengah situasi dunia yang membutuhkan keselamatan. Kasihani dan ampunilah kami umat-Mu ya Allah. Bangkitkanlah kami kembali ya Tuhan, oleh kasih pengampunan-Mu. Biarlah jiwa kami bersorak-sorak dan hidup kembali, karena Engkau tidak menghitung-hitung kesalahan kami, dan tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan dosa kami. Amin. Kita menyanyi kembali dari PKJ nomor 41 bait yang pertama dan bait yang kedua. Ku datang kepadamu. Menyambut berita anugerah dan petunjuk hidup baru, jemaat diundang berdiri.
Anugerah Tuhan sangat besar bagi kita. Firman-Nya berkata, marilah baiklah berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya pasal 1 ayat yang ke-8. Anugerah Tuhan membawa kita kepada kehidupan yang baru. Firman-Nya menjadi petunjuk hidup. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Jemaat disilahkan duduk kembali. Marilah kita mendengarkan firman Allah dalam kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-20. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dengan perikop Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli, serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkata Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Lalu firman Tuhan kepada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati pada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya, karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli, bahwa dosa keluarga Eli tak akan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel dengan segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel anakku. Jawab Samuel, iya Bapa. Kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikannya sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari
dan sampai berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Amin. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Matius pasal 7 ayat yang ke-24. Kembali kita menyanyi dari PKJ nomor 15 bait yang pertama, Kusiapkan hatiku Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai 51, kita bersatu di dalam doa, kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menuntun hati dan pikiran kita dalam pengenalan yang benar akan kasih karunia Tuhan. Ya Tuhan Allah, pada saat ini kami memohon, pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu ketika kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan dengan pertolongan Roh Kudus,
kami membawa dan melakukan firman-Mu dalam hari-hari kehidupan yang masih Engkau anugerahkan. Jauhkan kuasa kegelapan dan segala sesuatu yang dapat menghalangi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Saya akan membacakan untuk kita Injil Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai 51 dengan perikop murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan ini saya awali dengan pertanyaan. Apakah Allah hanya memanggil orang-orang tertentu untuk melayani di gereja? Bagaimana dengan orang-orang yang tidak terpanggil? Bapak Ibu Saudara, Allah sesungguhnya memanggil semua orang tanpa terkecuali. Allah bukan sekedar memanggil orang-orang yang berkomitmen melayani penuh waktu sebagai pendeta, tetapi Allah juga memanggil orang-orang bahkan yang sama sekali tidak berkomitmen menjadi pendeta. Mereka menerima panggilan khusus untuk tanggung jawab yang khusus. Ada yang terpanggil sebagai ASN, pengusaha, guru atau pengajar, karyawan, dokter, perawat bidan, ahli mesin, petani, nelayan, pedagang, dan lain sebagainya. Mengapa Allah bisa memanggil semua orang secara khusus dan memberikan kepercayaan kepadanya dan tanggung jawab yang khusus pula? Karena Allah mengenal kita sejak kita dalam kandungan ibu kita. Kita bisa bandingkan dengan membaca Mazmur 139 ayat 13. Daud menyaksikan tentang Allah yang Maha Tahu. Ia mengetahui diri kita secara detail. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Mazmur 139 ayat yang kedua. Bukan hanya Daud yang mengatakan bahwa Allah Maha Tahu tentang diri seseorang. Kemahatauan Allah itu juga dialami sendiri oleh Natanael. Natanael mengira bahwa Yesus belum mengenal dirinya. Tetapi Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Yohanes pasal 1 ayat yang ke-47.
Yesus mengenal Natanael meskipun Natanael belum memperkenalkan siapa dirinya. Dan kalau kita membaca pada ayat sebelumnya, pada ayat 46, Natanael sempat meragukan Yesus. Bapak Ibu Saudara, pengenalan sempurna Allah pada manusia itu membuatnya tidak salah ketika memanggil seseorang, sebagaimana dialami oleh Samuel dalam bacaan kita yang pertama tadi dari 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 20. Samuel belum mengenal Allah, tetapi Allah sudah mengenal Samuel dengan sangat baik. Allah tahu bahwa Samuel adalah orang yang tepat untuk menyampaikan teguran pada anak-anak Imam Eli. Karena pengenalan sempurna Allah kepada Samuel, Allah memanggil Samuel dan memberikan kepercayaan kepadanya untuk mengerjakan tugas itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Allah memanggil Natanael dan juga Samuel untuk mengerjakan tugas khusus, demikian pula Allah memanggil kita. Ia memanggil kita untuk mengerjakan tugas khusus sesuai dengan pengenalannya yang sempurna tentang diri kita. Sehingga apapun profesi atau pekerjaan kita saat ini, berarti Allah mengetahui potensi yang ada di dalam diri kita. Yang menjadi perenungan bagi kita adalah, apakah kita telah menjalani panggilan Allah sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Mulai profesi yang dipercayakan kepada kita saat ini, kita melakukannya sebagai sarana untuk memuliakan Allah Sang Sumber Hikmat. Firman Tuhan ini juga mengingatkan kita untuk memuliakan Allah melalui profesi atau pekerjaan kita masing-masing. Dan profesi yang saat ini kita tekuni, kita imani sebagai panggilan Allah bagi kita. Ketika kita menanggapi panggilannya dan berjalan bersama Dia, seperti dituliskan pada Yohanes 1 ayat 50, Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Bagian ini sesuai dengan subtema yang diberikan, percaya dan lihatlah perbuatan besar yang dilakukan Allah. Dengan percaya bahwa apa yang menjadi profesi atau pekerjaan kita saat ini adalah wujud tanggung jawab pada panggilan Tuhan, maka kita meyakini Tuhan memakai kita untuk menjadi saksinya melalui profesi dan pekerjaan kita masing-masing. Dalam merayakan Hari Teknik GKE hari ini, kita pun melihat bahwa Allah sungguh-sungguh berkarya melalui kehidupan anak-anaknya yang menguasai kemajuan teknologi. Tentunya untuk hal-hal yang baik dan positif. Terlebih di tengah pandemi dalam ibadah virtual yang diikuti jemaat, tentunya kemajuan teknologi dan mereka yang menguasai atau ahli di bidang ini menjadi sarana yang dipakai Tuhan untuk pemberitaan Injil. Walaupun di tengah pandemi, di mana tidak semua jemaat bisa berkumpul di gedung gereja, tetapi ibadah yang tetap berjalan secara virtual ini meneguhkan iman kita bahwa di tengah segala kesulitan Tuhan ada dan tidak pernah meninggalkan kita. Justru di tengah situasi seperti saat inilah, dengan profesi yang Tuhan percayakan, kita bersama-sama bersinergi untuk melakukan bagian kita masing-masing sesuai talenta kita, pekerjaan kita, profesi kita. Kita melakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita bersama-sama mengikut Dia dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, kita akan melihat hal-hal besar yang dilakukan Allah di dalam dan melalui hidup kita. Tuhan memberkati kita dan menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Saat teduh bagi kita.
kita bersatu hati menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Allah, sumber segala hikmat dan pengetahuan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk menjalani panggilan Allah sesuai dengan profesi pekerjaan kami masing-masing, sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan, sehingga hidup kami menjadi berkat dan Tuhan berkenan berkarya di dalam dan melalui kehidupan kami. Kami menaikkan syafaat kami bagi pelaksanaan Sinode Umum ke-24 Gereja Kalimantan Evangelis di Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas pada bulan April 2021 yang akan datang. Kiranya hikmat dan pertolongan Tuhan menyertai, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik, sehingga GKI menjadi berkat melalui kehadirannya di tengah-tengah dunia ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga menyerahkan sekolah menengah kejuruan GKI Mandumai dan SMK Agrikarya Tumbang Lahang, Fakultas Teknik Universitas Kristen Palangkaraya, agar lembaga ini menjadi tempat mempersiapkan anak-anak-Mu yang profesional di bidangnya dan berkarya menjadi berkat sesuai dengan potensi yang dimiliki. Begitupun bagi para praktisi teknik profesional Kristen, mereka menjadi berkat melalui bidang yang mereka tekuni. Bapa di surga, kami juga memohon Tuhan berkenan memberkati pelayanan GKI di tengah pandemi melalui ibadah virtual. Berkatilah setiap sarana atau alat yang digunakan. Berkatilah saudara-saudara kami dengan keahlian di bidang teknologi ini, menjadi bagian dalam pemberitaan kabar baik, sehingga seluruh warga GKI mampu memanfaatkan teknologi agar dapat mengoptimalisasi sumber daya yang ada secara positif untuk kemajuan bersama. Bapa di surga, kami juga memohon lawatan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Berkenanlah Tuhan melawat mereka, sehingga mereka beroleh pemulihan kesembuhan dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kami juga memohon berkat Tuhan bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan juga pernikahan hari ini dan sepanjang minggu yang akan datang. Kasih kemurahan lawatan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan mereka. Kami juga memohon pertolongan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang dalam pergumulan yang berat, mereka yang berduka cita. Biarlah dalam kemurahan dan belas kasihan Tuhan beroleh jalan keluar yang terbaik dan mendapatkan kelegaan. Kami juga berdoa bagi kehidupan keluarga kami masing-masing, bagi tugas usaha pekerjaan, bagi pendidikan anak-anak cucu terkasih, bahkan dalam pelayanan gereja-Mu secara khusus di Jemaat GKI Kasinta Menteng ini, senantiasa dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan yang memimpin dengan sukacita dan damai sejahtera. Tolonglah ya Tuhan pemerintah bangsa dan negara kami, agar dapat memimpin dengan bijaksana di tengah berbagai situasi dan pergumulan yang terjadi akibat pandemi ini. Kami pun memohon perlindungan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang bertugas bersama-sama menangani pandemi ini. Berkatilah Satgas, para medis, dokter, perawat, relawan, TNI, Polri, dan siapapun dalam tugas yang mulia ini. Bahkan sertailah kami sekalian dengan hikmat-Mu, agar senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih Bapa di surga, ada banyak yang kami minta dan sampaikan kepadamu, tapi ada banyak juga seru doa harapan dalam kehidupan pribadi dan keluarga kami, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu melalui doa syafaat saat ini. Tapi kami yakin dan percaya Allah setia mendengarkan setiap doa dan permohonan kami, dan Tuhan menyatakan yang terbaik sesuai dengan rancangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Hari-hari kehidupan kami di minggu yang akan datang, kami mohon tangan kasih Tuhan menolong dan menuntun kami. Doa ini kami bawa dan serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mendengar puji-pujian dengan judul Penolong yang Setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku.
tiba saatnya bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita berdoa. Segala puji syukur baginya ya Bapa, yang telah memberkati usaha dan pekerjaan kami, sehingga apa yang kami perlukan Engkau telah cukupkan. Pada saat ini, sebagai ucapan syukur, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu untuk menopang pelayanan gereja di tengah pandemi COVID-19 ini. Sehingga gerejamu terus dapat bersaksi tentang keselamatan dan kebaikan Tuhan melalui kasih dalam perbuatan. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mengiringi persembahan syukur, kita menyanyi dari PKJ nomor 149, bait yang pertama dan seterusnya. Ucap syukur pada Tuhan. Dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Teruslah berkarya, jadilah berkat dengan hikmat Tuhan yang ada padamu. Pergunakan talenta untuk memuliakan Tuhan. Kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Seluruh petugas ibadah Minggu tanggal 17 Januari 2021 mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu